を見たとき、村人たちは自らの運命、その戦い。 Oke, halo guys, selamat datang di anime hari ini. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah seri anime yang berjudul Ranking of King. Film ini bercerita tentang seorang pangeran yang bertubuh kecil dan bisu yang juga tuli, di mana ia selalu dibully oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Namun hal tersebut sama sekali tak melunturkan niatnya untuk membuktikan pada semua orang kalau dia layak menjadi seorang raja yang hebat. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat seorang anak menyelinap lalu berlari keluar dari sebuah istana kerajaan. Anak tersebut merupakan karakter utama di film ini yang bernama Pangeran Bojji. Saat bermain sendirian di taman, ia melihat sesosok makhluk jelek hitam dan hidup lagi yang bernama Kage. Kage menghampiri Pangeran Bojji dan berniat untuk merampoknya. Namun sesaat kemudian, Kage menyadari kalau Pangeran Bojji tidak bisa bicara dan juga mendengar. Namun Pangeran Bojji memahami apa yang dikatakan Kage dan dengan senang hati memberikan semua pakaiannya kepada Kage. Lalu ia berjanji besok ia akan kembali lagi. Sebelum Pangeran Bojji kembali ke istana, Kage menyuruh Pangeran Bojji membawa pakaian yang lebih bagus lagi keesokan harinya. Di perjalanan pulang ke istana, saat melewati keramaian, terlihat penduduk di sana meledek dan menertawainya karena Pangeran Bojji tak memakai pakaian. Bahkan beberapa anak di sana pun mengejek dan mengganggunya, namun Pangeran Bojji tak menghiraukan semua perbuatan mereka. Keesokan harinya, Pangeran Bojji kembali lagi menemui Kage dengan memakai pakaian yang sangat bagus. Kage merasa bingung dengan sikap Pangeran Bojji yang terlihat senang, padahal ia sudah dimanfaatkan oleh Kage. Pangeran Bojji lalu kembali memberikan pakaiannya kepada Kage dan berjanji besok akan kembali lagi ke tempat semula. Keesokan harinya, Pangeran Bojji kembali lagi ke tempat mereka kemarin bertemu. Seperti hari biasanya, Pangeran Bojji sangat ceria dan memakai pakaian yang lebih bagus lagi. Sontak hal tersebut membuat Kage tak habis pikir dengan tingkah dan perilaku Pangeran Bojji. Setelah memberikan semua pakaiannya, Pangeran Bojji menceritakan bahwa ia adalah seorang pangeran dari kerajaan yang ada di depan sana. Dan ia bercita-cita menjadi raja yang sangat hebat di kemudian hari. Kage yang mendengarnya pun meragukan dan mengejek Pangeran Bojji. Namun Pangeran Bojji terlihat sangat serius dengan ucapannya. Setelah itu Pangeran Bojji pun berpamitan untuk kembali ke istana. Saat Pangeran Bojji kembali ke istana, ternyata Kage yang penasaran diam-diam mengikutinya. Saat melewati keramaian, Kage menyaksikan semua perlakuan penduduk dan juga anak-anak di sana yang mengejek dan mengganggu Pangeran Bojji karena tak memakai pakaian. Seketika Kage pun merasa iba padanya. Pangeran Bojji yang tak menghiraukannya pun kembali ke dalam istana. Sesampainya di istana, Pangeran Bojji disambut ibu tirinya yang bernama Ratu Hiling dan beberapa kesatria kerajaan yang langsung memarahinya karena Pangeran Bojji dianggap telah membuat malu kerajaan. Kage yang menyaksikan kejadian itu pun kaget dan heran dengan sikap orang-orang terhadap Pangeran Bojji. Kage yang penasaran lalu mengikuti Pangeran Bojji ke dalam kamarnya, dan alangkah terkejutnya, Kage melihat Pangeran Bojji yang sedang menangis. Ternyata selama ini Pangeran Bojji hanya bersikap seolah-olah tegar menghadapi semua perlakuan orang-orang di sekitarnya. Kembali kepada Kage yang terus mengikuti Pangeran Bojji, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang prajurit yang bernama Bebin, di mana ia mengetahui kalau Kage adalah salah satu dari klan bayangan, yaitu klan pembunuh bayaran
dan ia berniat menangkapnya. Kage pun melarikan diri, namun Bebin berhasil menghentikannya. Lalu Kage menyerang dengan melemparkan sebilah pisau ke arah Bebin dan berhasil mengenainya. Kembali ke Pangeran Boji yang ingin menemui sang ayah yang merupakan seorang raja yang bernama Raja Boss. Lalu diperlihatkan ke beberapa tahun silam, terlihat sebuah desa yang diserang oleh para monster. Namun datang seorang pemuda yang sangat kuat yang membantai semua monster itu sendirian. Pemuda itu tak lain adalah Raja Boss. Penduduk yang senang akhirnya menjadikan Raja Boss menjadi pemimpin di desa tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Raja Boss yang sedang sakit parah. Ia mengkhawatirkan kondisi kerajaannya setelah ia tiada dan menyuruh pendekar pedang terbaik yang bernama Domas untuk melatih Pangeran Boji agar menjadi kuat dan dapat meneruskan tahta kerajaan. Saat latihan, Domas melihat Pangeran Boji yang sangat lemah dan tidak ada kemajuan dalam latihannya. Tiba-tiba datang Pangeran Daida yang merupakan adik tiri dari Pangeran Boji. Pangeran Daida menantang Domas untuk bertanding. Domas yang mengetahui Pangeran Daida yang sangat kuat pun menyetujui dan bertarung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan Pangeran Daida kalah, mengingat Domas adalah ksatria pedang terbaik di negeri itu. Melihat Pangeran Daida yang sangat kesal karena kalah, tiba-tiba Pangeran Boji datang dan menantang Pangeran Daida untuk duel dengannya. Pangeran Daida pun mengejek Pangeran Boji karena tidak mungkin ia bisa menandinginya. Namun tanpa diduga, Pangeran Boji berhasil menghindari semua serangan Pangeran Daida. Dan justru sebaliknya, serangan Pangeran Boji lah yang berhasil mengenainya. Pangeran Daida yang tak terima pun mengatakan kalau Pangeran Boji telah berbuat curang dan juga kotor. Di mana Domas pun menyuruh Pangeran Boji untuk jangan pernah menghindar dari serangan lawan. Dengan cara tersebut, tentu saja Pangeran Daida dengan mudah membuat Pangeran Boji babak belur. Lihat kejadian itu, Kage teringat dengan masa lalunya yang sangat mengerikan di mana semua anggota klan bayangan ditangkap dan dibantai tanpa sisa karena dianggap berbahaya bagi kerajaan. Kage dan ibunya berusaha meloloskan diri. Dan sang ibu menyuruh Kage agar Kage pergi duluan ke arah hutan, di mana sang ibu mencoba untuk mengalahkan pasukan yang mengejarnya. Namun sang ibu kalah karena musuh sangat banyak. Kage yang sedang melarikan diri pun dilindungi oleh seorang gadis bangsawan yang bernama Nona Poise, yang menyembunyikan Kage di dalam sebuah boneka yang ia bawa. Namun saat ia melihat jasad sang ibu yang dibawa pasukan tersebut, sontak ia berteriak histeris. Namun dengan tangkas gadis bangsawan tersebut berpura-pura menangis untuk mengelabui para pasukan tersebut. Lalu setelah itu, Kage pun berterima kasih lalu pamit. Kage pun melanjutkan kehidupannya seorang diri, di mana ia kesulitan untuk membeli sebuah makanan karena tidak memiliki uang sepeser pun. Dengan terpaksa, ia mencuri sebuah apel dari seorang pedagang yang ada di pasar. Namun Kage berhasil ditangkap dan dipukuli sampai babak belur, lalu dibuang ke sebuah gang yang sempit. Tiba-tiba datang seorang pria memberikan makanan sisa kepada Kage. Kage pun ikut bersama pria tersebut, namun pria tersebut hanya memanfaatkan Kage untuk menuruti perintahnya dan menyuruh Kage untuk mencuri ke dalam sebuah rumah. Dan sebagai imbalannya, Kage hanya diberi 1 koin uang. Suatu hari, pria tersebut tidak sengaja melihat sebuah selebaran yang mencari sebuah monster yang ciri-cirinya sama seperti Kage, dengan imbalan sejumlah uang. Tentu saja, pria tersebut tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan memberitahukan keberadaan Kage. Namun untungnya, Kage berhasil kabur dan menyelamatkan dirinya. Meskipun sudah dikhianati, Kage yang tak tahu harus kemana lagi kembali menemui pria tersebut. Ia mengikuti pria tersebut ke sebuah kafe. Melihat pria tersebut berkelahi dengan salah satu pengunjung di sana dan menyebabkan ia tertusuk pisau di bagian dadanya. Melihat pria tersebut mati, Kage pun sedih karena ia harus hidup sendirian lagi. Karena hal tersebut akhirnya Kage menjadi seorang perampok agar dapat membeli makanan untuk keberlangsungan hidupnya.
Kembali kepada Pangeran Boji yang terbaring lemah dengan perban di sekujur tubuhnya. Pangeran Boji yang berusaha bangkit dan berniat mengambil sebuah pedang. Namun karena fisik Pangeran Boji yang lemah, ia tidak mampu mengangkat pedang tersebut. Ia pun menangis sedih. Kaget karena tiba-tiba Kage ada di belakangnya, Pangeran Boji tiba-tiba tersenyum menyembunyikan kesedihannya. Namun Kage bilang bahwa ia tidak perlu malu. Kage bilang ia akan menjadi temannya dan akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi nantinya. Hal tersebut membuat Pangeran Boji menangis haru. Saat Kage menjaga Pangeran Boji, tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri Pangeran Boji. Lalu ia mengeluarkan semacam sihir yang membuat semua luka di tubuh Pangeran Boji pun sembuh. Setelah itu, Kage pergi keluar dan bertemu lagi dengan Bebin. Beberapa hari kemudian, Pangeran Boji dan beberapa petinggi kerajaan menyaksikan detik-detik nafas terakhir Raja Boss. Ia memberikan wasiat bahwa Pangeran Boji lah yang akan menjadi penerusnya. Setelah Raja Boss menghembuskan nafas terakhirnya, tiba-tiba secara mengejutkan muncul sosok iblis merah dan menunjuk ke arah Pangeran Boji, lalu menghilang begitu saja. Pangeran Daida yang tak terima kalau penerus tahta kerajaan adalah kakaknya, yaitu Pangeran Boji, melihat ke sebuah cermin ajaib yang bisa berbicara dan melihat masa depan. Cermin tersebut bernama Miranjou. Cermin itu mengatakan bahwa yang akan menjadi raja di masa depan adalah Pangeran Daida. Dan ternyata benar saja, Pangeran Daida lah yang menjadi seorang raja. Hal tersebut membuat Pangeran Boji merasa terkejut dan kecewa. Karena sesuai wasiat sang ayah, Pangeran Boji lah yang seharusnya menjadi penerus tahta kerajaan. Ternyata diketahui bahwa Ratu Hiling lah yang meminta agar Pangeran Daida lah yang menjadi penerus sang raja. Ia beralasan bahwa Pangeran Boji tidak akan mampu menjadi seorang raja. Scene berpindah kepada Kage yang berusaha melarikan diri dari sebuah penjara kerajaan. Namun usahanya untuk kabur gagal karena Bebin mengetahuinya, yang kemudian ingin menghabisinya. Namun Kage berusaha menjelaskan bahwa ia tidak ingin membunuh siapapun, namun hanya ingin menemani dan membantu Pangeran Boji. Dan Bebin pun pergi menemui Pangeran Boji lalu menanyakan sesuatu tentang Kage. Pangeran Boji lalu menjelaskan bahwa Kage adalah temannya dan membuat Pangeran Boji menangis. Mendengar Bebin mengatakan kalau Kage sudah pergi meninggalkan kerajaan, Pangeran Boji yang tidak percaya ucapan Bebin lalu pergi mencari Kage ke semua penjuru penjara. Namun ia tidak menemukannya. Pangeran Boji pun lalu menemui temannya yang ternyata seekor ular raksasa. Namun ular tersebut tidak mengatakan apapun karena suatu alasan. Namun melihat Pangeran Boji yang bersedih, ular yang merasa berhutang budi kepada Pangeran Boji di masa lalu itu mengatakan bahwa Kage baik-baik saja dan sedang melakukan sebuah misi yang diberikan Bebin padanya. Namun ia tidak mengetahui misi apa yang diberikan Bebin kepada Kage. Scene kembali ke Bebin yang dipanggil oleh Pangeran Daida. Pangeran Daida memerintahkan Bebin untuk menyingkirkan orang-orang yang akan menghalanginya sebagai seorang raja. Bebin pun terpaksa melakukannya. Ia pun menemui Apeas dan berniat menyingkirkannya karena Apeas adalah orang yang setia kepada raja dan mendukung Pangeran Boji. Namun karena Apeas merupakan kesatria terbaik di kerajaan tersebut, justru Bebinlah yang kalah olehnya. Kembali kepada Pangeran Boji yang mengetahui Kage pergi dari kerajaan, meminta Ratu Hiling untuk mengizinkannya berpetualang ke dunia luar. Namun Ratu Hiling tak mengizinkannya dengan alasan Pangeran Boji tidak akan mampu bertahan di luar sana. Mendengar jawaban Ratu Hiling tersebut, Boji akhirnya nekat melarikan diri dari istana kerajaan. Namun tiba-tiba Ratu Hiling datang dan berusaha menarik kembali Pangeran Boji. Namun tiba-tiba Pangeran Boji terjatuh dari atas menara. Ratu Hiling yang melihat hal tersebut pun langsung menghampirinya. Di sini diperlihatkan ternyata orang yang selalu menyembuhkan lukanya dulu adalah Ratu Hiling. Ternyata selama ini Ratu Hiling sangat menyayangi Pangeran Boji. Flashback ke masa lalu, di mana setelah kepergian ibunya, Pangeran Boji belum bisa menerima kenyataan bahwa Ratu Hiling menjadi pengganti ibunya. Meskipun ibunya selalu memperhatikan dan merawatnya dengan tulus,
yang tak pernah Pangeran Boji sadari. Ternyata semua perkataan dan tindakan kasarnya selama ini memiliki alasan meskipun Pangeran Boji tak mengerti dengan hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, mengetahui Pangeran Boji yang sungguh-sungguh dengan keinginannya untuk berpetualang, akhirnya Ratu Healing mengizinkan Pangeran Boji untuk berpetualang. Namun ia tidak sendirian, melainkan didampingi dua orang yakni Domas dan sahabatnya yaitu Hokuro. Hal tersebut membuat Pangeran Boji sangat senang, begitupun dengan sang ratu. Namun sesaat setelah Pangeran Boji pergi, Ratu Healing mendapatkan firasat buruk. Ia merasa tidak akan bertemu kembali dengan Pangeran Boji maupun dengan Pangeran Daida. Kembali ke masa sebelumnya, diperlihatkan masa lalu Domas. Saat menerima perintah dari Raja Boss untuk mengajarkan dan melatih Pangeran Boji teknik berpedang, agar kelak menjadi seorang kesatria yang hebat. Domas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Domas pun mengajarkan teknik berpedangnya kepada Pangeran Boji. Domas lalu menyadari kenyataan bahwa Pangeran Boji sering mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya, yang membuat Domas mengerti tentang penderitaan yang dialami Pangeran Boji. Di sanalah Domas belajar bahasa isyarat langsung dari Ratu Healing, agar dapat berkomunikasi dengan Pangeran Boji. Kembali ke Pangeran Daida yang sedang berbicara dengan Miranjo. Miranjo memberitahukan rahasia agar Pangeran Daida memiliki kekuatan dari jasad sang ayah yaitu Raja Boss. Namun Pangeran Daida menolaknya. Ia beralasan ingin memiliki kekuatan dengan kemampuannya sendiri. Scene kembali ke Pangeran Boji yang sedang melakukan perjalanan bersama Domas dan Hokuro. Mereka sampai di suatu hutan yang tidak diketahui namanya. Karena waktu berganti malam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Pangeran Boji yang semakin bersemangat karena ingin segera menemukan Kage yang tak tahu di mana dia sekarang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah desa. Mereka masuk ke sebuah pasar di sana. Di sana Domas menitipkan sebentar Pangeran Boji kepada Hokuro. Namun, sesaat setelah Domas berlalu, Pangeran Boji berlari ke kerumunan sehingga Hokuro panik karena kehilangan jejaknya. Ternyata Pangeran Boji pergi untuk melihat sebuah pertunjukan yang ada di sana. Tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal menghampirinya, lalu mengambil semua tas yang dibawa Pangeran Boji. Setelah beberapa saat, Hokuro berhasil menemukan Pangeran Boji dalam keadaan tak sadarkan diri dan menyadari tas Pangeran Boji telah hilang. Mengetahui hal tersebut, Domas sangat marah dengan kejadian tersebut karena di dalam tas tersebut terdapat sepucuk surat yang sangat penting dan juga berharga. Kembali kepada Pangeran Daida yang sedang menjalani tes untuk mengetahui peringkat yang ia dapat di antara peringkat raja-raja di dunia. Pangeran Daida sangat kecewa karena hasil tes tersebut membuatnya berada di peringkat 90-an. Yang sangat berbanding terbalik dengan peringkat raja sebelumnya yaitu Raja Boss yang berada di peringkat pertama. Kembali kepada Pangeran Boji, di mana mereka sedang membicarakan sebuah misi. Namun Domas masih belum menjelaskan misi seperti apa yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan. Tadi sangka Pangeran Boji menemukan kembali tasnya yang hilang dan membuat mereka semua senang, dan semua isi di dalamnya masih utuh. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya, di mana di suatu tempat tiba-tiba Pangeran Boji terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Di sana Pangeran Boji bertemu dengan seorang pria misterius. Pria tersebut mengajak Pangeran Boji untuk makan dari hewan buruan yang pria tersebut dapatkan, dan mengajaknya menari-nari ala artis TikTok sebagai rasa syukur untuk menghormati sang pencipta karena telah memberikan hewan buruan kepada mereka. Lalu setelah itu, pria misterius itu mengantarkan Pangeran Boji kembali kepada Domas dan Hokuro. Pangeran Boji lalu mengajak Domas dan Hokuro untuk bergegas pergi. Saat di malam hari, mereka kembali beristirahat. Namun saat Pangeran Boji hendak makan, tiba-tiba sebuah pisau melesat mengenai makanan yang akan dimakan oleh Pangeran Boji. Saat itu, Domas menduga bahwa yang melakukan hal itu adalah Bebin.
Namun saat keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh musang-musang yang mati karena memakan makanan yang semalam akan dimakan oleh Pangeran Boji. Ternyata pisau yang mengenai makanan tersebut telah dilumuri oleh racun. Beruntungnya Pangeran Boji tidak memakannya. Setelah mengubur ketiga musang tersebut, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya yang ternyata tujuan mereka adalah lubang menuju dunia bawah yang terletak di sebuah desa yang sangat misterius yang disebut Gerbang Neraka. Setelah sampai di desa tersebut, Domas memerintahkan Hokuro untuk mencari penginapan untuk istirahat di malam itu. Sementara Domas mengajak Pangeran Boji untuk melihat suatu tempat di Gerbang Neraka yang merupakan tempat tersebut memang seperti lubang raksasa yang menyerupai gunung berapi yang dapat menyemburkan api dari bawah lubang tersebut. Domas pun meminta Pangeran Boji untuk melihatnya lebih dekat agar dapat melihat lebih jelas lagi. Namun tak diduga, Domas dengan sengaja mendorong Pangeran Boji ke depan sehingga membuat Pangeran Boji terjatuh ke dalam lubang tersebut. Di sini tidak diketahui alasan Domas melakukan hal keji tersebut. Namun sepertinya Domas melakukan semua itu bukan atas dasar keinginannya sendiri. Kembali kepada Pangeran Daida yang tiba-tiba bertemu dengan seorang yang memerintahkannya untuk membuka sebuah kotak misterius. Dan secara tiba-tiba kotak tersebut mengeluarkan aura kegelapan yang membuat Pangeran Daida sangat ketakutan. Namun tiba-tiba muncul Pangeran Boji yang menyelamatkannya dan mengorbankan nyawanya. Hal tersebut membuat Pangeran Daida tersadar kalau sang kakak sangat menyayanginya. Yang ternyata hal tersebut hanya mimpi, membuatnya sangat gelisah dengan apa yang akan terjadi nanti. Lalu Pangeran Daida pun meminta cermin Miranjo untuk memberikan kekuatan yang berat sang ayah. Scene kembali kepada Pangeran Boji yang ternyata selamat atas pertolongan Kage yang ternyata selama ini ia berada di dalam tas miliknya, di mana diperlihatkan Kage selama ini mengawasi dan membantu Pangeran Boji dalam perjalanan ke hutan hingga ke tempat ini. Pangeran Boji pun terharu atas kesetiaan Kage, di mana Kage mengajak Pangeran Boji turun ke bawah untuk menemui seseorang, dan mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Scene kembali kepada Domas yang menemui Pangeran Daida, di mana di sini diperlihatkan alasan Domas menyingkirkan Pangeran Boji adalah misi rahasia yang diberikan Pangeran Daida kepadanya. Sehingga dengan terpaksa Domas pun melakukannya. Ternyata Hokuro yang curiga kepada Domas mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, Hokuro sangat marah lalu menyerang Domas. Domas yang merasa bersalah pun diam tak melakukan perlawanan dan merelakan lengan kanannya ditebas oleh Hokuro. Kembali kepada Pangeran Boji yang sedang melanjutkan perjalanan ke bagian bawah lubang tersebut. Di perjalanan tersebut mereka berdua tak sengaja melihat tengkorak manusia yang diakibatkan oleh gas beracun yang sangat berbahaya yang membuat mereka berusaha pergi dari sana. Namun mereka gagal dan tidak sadarkan diri. Lalu datang dua prajurit tak dikenal lalu membawa mereka pergi. Kembali kepada Pangeran Daida yang membawa cermin Miranjo dan pergi ke ruang bawah tanah yang bertujuan ingin membuat ramuan untuk memberikan kekuatan Raja Bos kepada Pangeran Daida. Pangeran Daida pun kaget melihat monster-monster yang dibekukan oleh Raja Bos. Di sana terlihat sang Raja Bos yang juga dibekukan. Kemudian cermin Miranjo membuat ramuan dengan bantuan dua orang anak buahnya. Dengan proses yang cukup panjang, Miranjo pun akhirnya berhasil membuat ramuan tersebut lalu meminta Pangeran Daida untuk meminumnya dengan dalih akan mendapatkan kekuatan dahsyat seperti ayahnya. Namun setelah dipikir panjang, Pangeran Daida berubah pikiran dan menolak untuk meminum ramuan tersebut. Dengan alasan ia ingin mendapatkan kekuatannya dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan tak menghiraukan cermin Miranjo yang marah dan memaksanya untuk meminum ramuan tersebut. Sehingga hal tersebut membuat cermin Miranjo pasrah. Kembali kepada Pangeran Boji dan Kage yang dibawa oleh dua orang prajurit tadi dan dibawa kepada raja mereka, yaitu raja penguasa dunia bawah. Lalu sang raja pun membangunkan mereka berdua. Tadi sangka ia mengetahui identitas bahwa Pangeran Boji adalah putra dari Raja Bos. Begitupun Kage merupakan keturunan dari klan bayangan.
Lalu film pun berakhir. Dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silahkan tunggu episode selanjutnya. Bye!